Sebelum kita duduk, berdiri dulu semua sama-sama katakan merdeka. Merdeka. Semangat, jadi udah gak ada ngantuk, duduk. Shalom. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat hari ini adalah mencintai tanah air. Diharapkan setiap kita orang Kristen, kita juga mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk mengasihi Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengasihi keluarga dan mengasihi sesama, tetapi juga untuk mengasihi tanah air kita, untuk mencintai tanah air kita. Tanah air adalah tempat Tuhan menempatkan kita untuk tumbuh dan menjadi berkat. Amin. Mengasihi tanah air bukan hanya sekedar aku ini bangga jadi bangsa Indonesia, tetapi kebanggaan itu harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang nyata, yang sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Dari kekayaan alam kita yang melimpah, di laut kita sangat banyak ikan. Hutan kita sangat luas. Di bawah tanah sangat banyak harta yang melimpah, emas, minyak, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kenapa di umur yang ke-80 tahun ini, Indonesia masih banyak orang yang hidup di bawah kemiskinan? Kenapa kita? Dari kekayaan alam kita, dari kekayaan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, seharusnya Indonesia ini seluruh rakyatnya hidup sejahtera. Kita bandingkan dengan Singapura, negara kecil yang tidak punya sumber daya apa-apa. Mereka sangat kaya dibandingkan kita. Sangat jauh berbeda. Mari kita melalui peringatan ke-80 tahun kemerdekaan bangsa kita hari ini. Kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Tetapi juga kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan itu. Banyak pejuang yang telah mengorbankan harta, mengorbankan nyawa demi kemerdekaan. Kita hidup enak di zaman ini. Sekarang kita yang hidup di era kemerdekaan ini dipanggil Tuhan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan ketaatan, tanggung jawab, dan kasih kepada tanah air. Amin. Mari kita baca Roma 13 ayat 1 dan 7. Kita baca secara bergantian. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jemaat. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak,
karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Surat Roma pasal 13 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang saat itu hidup di bawah penjajahan pemerintahan kekaisaran Romawi. Sebuah pemerintahan kafir, pemerintah yang tidak mengenal Allah. Pada waktu itu banyak tuduhan-tuduhan negatif terhadap orang-orang Kristen. Mereka difitnah sebagai pemecah belah, penghasut dan pembuat onar, dan dianggap membawa masalah dimanapun mereka berada. Untuk itu Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka, mengajarkan kepada jemaat Roma sebagai warga negara yang berada di bawah pemerintahan Romawi dan sekaligus sebagai warga kerajaan Allah. Mereka harus tunduk kepada pemerintah. Mereka harus patuh kepada hukum yang berlaku saat ini. Padahal saat itu orang-orang Kristen itu ditindas, dianiaya oleh pemerintah Romawi, bahkan oleh masyarakat Romawi. Tetapi di saat seperti itu, Paulus menandaskan, kita harus tunduk kepada pemerintah dan melakukan hukum yang berlaku. Ini yang harus kita perhatikan. Setiap kita dipanggil untuk menunjukkan kasih. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada tanah air kita. Kita harus mencintai tanah air kita melalui ketundukan kita kepada pemerintah dan ketaatan kita untuk melakukan hukum yang berlaku. Ketundukan pada pemerintah dan taat melakukan hukum yang berlaku merupakan salah satu ajaran Kristus, merupakan salah satu ajaran Alkitab, sehingga setiap orang Kristen tanpa terkecuali harus tunduk kepada pemerintah. Amin. Pemerintah kita kan gak adil. Di sini tidak ada dikatakan kalau pemerintahmu tidak adil, engkau bisa melawan, engkau bisa memberontak. Tidak. Kita diminta tunduk kepada pemerintah. Ketaatan pengikut Kristus kepada pemerintah dan hukum yang berlaku akan menghindari celaan, tuduhan-tuduhan negatif, dan membersihkan nama orang Kristen melalui ketaatan kepada pemerintah dan hukum yang berlaku. Setiap orang Kristen menjadi warga negara yang baik. Kalau kita melakukan, semua orang Kristen tunduk kepada pemerintah, melakukan taat kepada peraturan yang ada, engkau akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Engkau akan bisa dilihat orang. Kalau kita baca akhir-akhir ini, bukan hanya jemaat yang bernama Kristen yang mempermalukan Kristus. Beberapa hari yang lalu ada pendeta di Jawa yang dihukum beberapa tahun karena melecehkan anak supirnya 2 orang. Maaf, ini saya pikir ini pendeta sangat biadab. Yang harus dilindungi itu jemaatnya. Yang harus dilindungi, yang harus diayomi. Tetapi dia merusak masa depan mereka. Setelah dirusak masa depannya, diteror, dipakai orang-orang. Dipakai jemaat itu. Jangan engkau terlalu mencintai pendetamu daripada mencintai Tuhan.
Kenapa mereka bisa ikut meneror? Karena pembuat dosa itu lebih mereka hargai daripada Tuhan. Kalau engkau melihat gembalamu melakukan dosa, engkau tegur 4 mata. Sehingga tidak akan pernah terjadi seperti yang terjadi di Jawa. Sekarang keluarga itu terlunta-lunta di Jawa Barat karena saking ketakutan. Boro-boro dia mencintai tanah air. Jemaat yang digembalakan aja tidak dicintai. Dan itu jangan pernah terjadi dalam hidup kita. Amin. Bahwa ketaatan kepada pemerintah dan hukum yang berlaku itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Mengabaikan otoritas yang sah berarti melawan ketetapan Allah. Karena ini firman Tuhan. Karena itu sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga kerajaan Allah yang patuh kepada Allah, kita harus mencintai tanah air kita tercinta ini. Amin. Mencintai tanah air dapat diwujudkan melalui. Tolong di multimedia saya kirimkan itu di grup pelayan. Yang pertama, taat kepada otoritas pemerintah. Di ayat 1 dan 2 tadi dikatakan tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Seperti apapun keburukan dari penguasa itu, dari pemerintah itu atas seizin Allah. Amin. Untuk itu kita diminta untuk senantiasa tunduk kepadanya. Firman Tuhan yang ada di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2 ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus mengakui jika pemerintah adalah otoritas yang ditetapkan Allah. Amin. Pemerintah adalah otoritas yang ditetapkan Allah. Paulus mengajarkan kepada pengikut Kristus bahwa pemerintah adalah otoritas yang diizinkan Allah untuk kehidupan, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sebagai pengikut Kristus, kita harus benar-benar tunduk kepada pemerintah. Sekalipun mereka yang memimpin itu adalah pemimpin yang tidak mengenal Allah. Sekalipun pemerintah itu, penguasa yang lalim. Sekalipun mereka orang kafir, kita tetap harus tunduk. Karena tidak ada, firman Tuhan tadi mengatakan, karena tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Ketundukan kita kepada penguasa adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Pemerintah adalah otoritas yang diizinkan Allah untuk mengatur kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Taat kepada penguasa berarti kita menghormati seluruh struktur dan aturan yang ditetapkan untuk kebaikan bersama. Menghormati pemerintah, menjaga keamanan lingkungan di mana kita berada, melakukan kewajiban kita sebagai warga negara dan taat kepada setiap aturan adalah wujud kasih kita kepada tanah air. Amin. Kita tidak boleh memberontak atau melawan pemerintah yang sah. Karena firman Allah tadi mengatakan, pemberontakan itu sama dengan perlawanan terhadap Allah. Ketika engkau tidak patuh kepada aturan pemerintah, tidak taat hukum, berarti engkau sedang melakukan perlawanan terhadap Allah. Ketidaktaatan yang disengaja terhadap pemerintah yang sah sama artinya dengan melawan kehendak Allah. Dan itu membawa akibat buruk bagi setiap pelakunya. Karena pemerintah sebagai kepanjangan tangan Allah akan menghukum kita. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah,
ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jauhi perbuatan pidana. Jangan sampai ada jemaat di tempat ini yang melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga engkau suatu waktu menjadi terpidana. Sebagai bentuk dari kecintaan kepada tanah air, kita harus tunduk kepada pemerintah, mendukung program pemerintah untuk membangun bangsa. Selama program itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ini harus kita dengarkan. Kita harus mendukung seluruh program pemerintah selama program itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena tunduk bukan berarti kompromi terhadap dosa. Ini harus kita perhatikan. Jika pemerintah memerintahkan hal yang melawan firman Tuhan, kita memilih taat kepada Allah, tetapi dengan sikap yang hormat. Kita belajar dari Petrus dan dari para rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus yang pertama itu diperhadapkan kepada mahkamah agama, ketika mereka diadili karena mereka memberitakan firman Tuhan, imam besar meminta mereka, stop, tidak boleh engkau mengajarkan nama itu. Petrus dan para rasul menjawab di dalam Kisah 5 ayat 29. Mereka berkata seperti ini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Mereka dilarang untuk menginjil. Kalau di negara ini dilarang untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan. Kita tidak boleh tunduk. Karena ada di atas peraturan yang dibuat pemerintah, ada hukum yang lebih tinggi, hukum Allah. Dan ini yang harus kita lakukan. Pujian tadi dikatakan kita menjadi pekerja kebun anggur Tuhan. Ketika engkau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan. Firman Tuhan katakan, tuaian sudah menguning, tetapi pekerja sangat kurang. Kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air, kita tunduk kepada pemerintah dan hukum yang berlaku. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Tuhan, kita menjadi pekerja kebun anggurnya Tuhan. Kita tanpa terkecuali menjadi penuai. Menjadi penuai dimulai dari kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi tanah air kita. Di atas semua itu kita mengasihi Tuhan. Allah yang kita sembah. Dan kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Menjadi penuai jiwa. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Jadilah berkat di mana engkau berada. Karena engkau taat melakukan firman Tuhan. Karena engkau taat kepada pemerintah. Taat melakukan hukum yang berlaku. Engkau telah menjadi berkat. Amin. Tadi saya menyampaikan bahwa dari usia kemerdekaan kita, seharusnya tidak ada orang miskin di negara ini. Apa yang kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air? Kita wajib mendoakan para pemimpin kita agar mereka bijaksana dan adil dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin bangsa ini. Ada orang-orang yang ditugaskan oleh negara menjaga lautan kita yang sangat kaya dengan ikan. Tetapi tiap hari bertonton ikan dari laut kita dirampok oleh negara-negara tetangga. Yang harusnya ini memakmurkan para nelayan. Tetapi karena ada oknum-oknum yang tidak melakukan kewajibannya,
Sehingga ikan kita lebih banyak ke luar negeri daripada kita nikmati. Dan yang paling anehnya, ikan yang dicuri itu dijual kepada bangsa kita. Ikan yang jeleknya itu dijual kepada bangsa kita. Begitu mirisnya perbuatan oknum-oknum jahat ini. Dan kalau kita baca media, pulau-pulau terluar kita banyak yang dijual kepada asing. Kalau kita lihat, jangan kita pikir karena karena dia masih gajinya kecil, makanya dia mencuri. Enggak. Kalau engkau tidak punya bakat mencuri, kalau engkau takut Tuhan, kalau engkau tunduk kepada pemerintah dan engkau takut Tuhan, engkau tidak akan melakukan itu. Berita yang baru-baru lalu, Marga Siahaan yang menjadi direktur salah satu cabang Pertamina. Gajinya pasti buat kalian pingsan. 1,8 M kalau nggak salah per bulan. Kalau buat kita itu udah cukup ini, Tuhan nggak perlu tambah-tambahin sampai aku mati. Tetapi mereka masih mengoplos minyak, masih mengoplos, masih melakukan kejahatan. Karena apa? Mereka tidak mencintai bangsa ini. Mereka tidak takut akan Tuhan, padahal dia orang Kristen. Sangat banyak orang Kristen yang mempermalukan Tuhan di bangsa ini. Tiap hari kalau kita baca berita, makanya yang ditonton jangan TikTok terus. Gak nambah pengetahuan, yang ada juga makin bodoh. Waktumu habis, tidak ada faedah. Coba siapa yang cinta TikTok di sini dia makin pinter. Bertaruh sama saya, ada enggak? Yang ada juga engkau makin bodoh, makin bebal. Maaf ya kalau saya keras. Kalau engkau tiap hari baca drakor, engkau akan lebih hebat enggak? Enggak. Engkau tidak akan bisa hidup seperti yang di drakor itu. Dari orang yang sangat miskin tiba-tiba kawin sama anak Taipan. Enggak ada. Itu hanya dicerita di situ. Makanya baca, tonton yang bermanfaat. Yang bisa membangun bukan hanya iman kita, tetapi juga bisa memperbesar kapasitas kita. Amin. Aku kan ibu rumah tangga, apa perlunya? Perlu kita. Bagaimana kita ngomong ke cucu kita kelak? Kalau kita dilihat cucu nggak tahu apapun, nggak tahu nenek kan udah tua. Emang nek kalau udah tua nggak bisa baca? Kan bisa. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tambang kita habis dirampok. Papua yang sangat kaya raya. Saya mau nangis kalau melihat anak-anak murid SD itu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal daerah mereka sangat kaya raya. Untuk itu ada kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Mendoakan para pemimpin ini. Agar mereka tidak tamak. Agar mereka tidak melakukan hal yang jahat. Agar mereka berlaku bijaksana. Ada hikmat Allah. Sehingga setiap apa yang mereka kerjakan. Itu benar-benar untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Amin. Dan ini kewajiban kita. Itu bukan kata saya. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 itu ada di sana. Nggak usah kita buka, baca nanti di rumah. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Ketika kita mendoakan mereka. Kita serius mendoakan para pemimpin ini. Agar mereka memimpin dengan benar. Agar mereka memimpin dengan adil. Mereka takut Tuhan. Kita bisa hidup sejahtera. Kita bisa hidup tenang. Kita bisa hidup tentram di negara tercinta ini. Dan inilah yang menjadi doa kita. Sehingga anak cucu kita kelak tidak sesusah kita. Anak cucu kita kelak tidak semenderita kita. Karena negara kita ini bisa menjadi negara yang kaya, yang sejahtera. Yang kedua, yang harus kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air, taat melaksanakan hukum. Di Roma 13 ayat 3 dan 4. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah.
Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian darinya. Kita harus patuh pada hukum yang dijalankan negara demi ketertiban dan kebaikan bersama. Hukum ada untuk melindungi seluruh rakyat dari kejahatan dan ketertiban. Pemerintah itu bukan ancaman bagi orang yang taat hukum. Pemerintah itu menjadi ancaman bagi para pelanggar hukum. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat melalui hal-hal kecil. Buang sampahmu tidak sembarangan. Di tempat kami sekarang, banyak orang tidak mau bayar sampah. Sampahnya dikumpulkan di jalan, sehingga sampah itu menumpuk. Ada jemaat di sini yang melakukan itu. Setiap mau pergi kerja mereka lihat kiri kanan, kosong, lemparkan sampah. Dan itu ada dilakukan orang yang punya mobil. Uang sampah di komplek itu paling mahal 50.000. Makan tempe aja kita selama 3 hari bisa kita bayar uang sampah. Jangan ada jemaat GBI Kampung Belakang. Untuk menghindari seperti itu, engkau bawa sampahmu, engkau buang sembarangan di tempat yang kosong. Bertobat. Amin. Bertobat itu hal kecil. Engkau tidak bisa melakukan hal besar. Kalau hal yang remeh-temeh seperti itu aja tidak bisa kau lakukan. Negara membuat aturan. Orang yang naik mengendarai kendaraan harus memiliki SIM. Tetapi engkau kemana-mana tidak patuh kepada pemerintah. Engkau tidak memiliki SIM, tapi engkau bawa mobil, bawa motor kemana-mana. Ada aturan yang lebih remeh-temeh lagi. Naik motor itu harus pakai helm. Ada lagi usia untuk bisa naik motor. Berapa tahun usia untuk bisa dapat SIM mengendarai motor? Kenapa dibuat 17? Jemaat tahu nggak kenapa itu dibuat 17? Karena kalau belum usianya 17, anak itu masih sangat labil. Ketika lihat temannya ada, dia akan sok. Anakku nggak gitu, siapa bilang? Saya Yohana ini dari kecil kayaknya orang yang paling patuh di muka bumi. Orang yang mengasihi tanah air, sekali lagi akan menghormati hukum. Bukan mencari cara untuk mengakali atau melanggarnya. Ini yang harus kita perhatikan. Apa sih ininya? Kalau kita orang Kristen, jangan pernah terlibat korupsi, penipuan. Apalagi yang sekarang marak, main judi. Kalau di kampung belakang sabung ayam, jual narkop, atau pelanggaran hukum lainnya. Jauh itu semua. Hidup satu rumah tapi belum nikah. Itu melanggar hukum pemerintah enggak? Melanggar. Karena bukan hanya dari hukum agama, dari hukum negara pun itu adalah perbuatan apa? Pernikahan itu harus dilakukan melalui agama, baru dicatatkan oleh pemerintah. Itu namanya nikah. Jadi kita akal-akalan. Dan tadi firman Tuhan katakan, pemerintah itu diberi kuasa untuk melanggar hukum demi kebaikan masyarakat. Jadi kalau negara itu menghukum orang yang melakukan melanggar hukum, itu kebaikan bagi kita semua. Kenapa di kampung belakang tidak tobat penjudi? Kenapa di sekitar ini tidak tobat penjudi? Karena kalau ketangkap,
banyak oknum-oknum polisi yang bermain. Itu tidak langsung diproses, ditahan dulu. Harusnya kan langsung langsung dikeluarkan surat penangkapan, dikirim kepada keluarga. Ini enggak ditahan. Demikian juga yang ketahuan mengkonsumsi dan menjual narkoba. Tidak diproses. Dan kita mendukung para oknum penjahat ini. Dengan kita menyogok mereka. Dosa kita double di hadapan Tuhan. Sudah salah, kita tidak bertanggung jawab atas kesalahan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau ada di antara keluargamu yang melakukan kesalahan, biarkan dia menikmati hasil dari kesalahannya sehingga dia bisa bertobat dari situ. Percaya kalau kita selalu melindungi dia akan anggap remeh. Toh juga bisa nanti. Di situ kita belajar. Dikatakan tadi di dalam Roma 13:3-4 itu, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Pemerintah adalah pelayan publik yang dipakai Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menyandang pedang, melambangkan otoritas untuk menegakkan hukum dan memberi hukuman kepada para pelanggar. Pemerintah menjalankan fungsi membalaskan murka Allah terhadap para pelaku kejahatan, yaitu menghukum sesuai keadilan. Walaupun para penegak hukum kita juga sangat banyak yang tidak benar, dan itu ada di dalam setiap strata penegak hukum, di polisian, kejaksaan, kehakiman, semua ada korupsi. Dan kita orang Kristen jangan ikut-ikut mendukung ini. Amin. Dikatakan di ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Kita harus membayar pajak. Saya kan gak ada penghasilan. Emang kalau kita penghasilannya kecil? Karena tidak semua orang dipajak. Ada penghasilan yang tidak kena pajak. Setiap warga negara yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak harus membayar pajak. Ketika kita membayar pajak berarti kita ikut serta dalam pembangunan. Saya kalau lihat di medsos itu, percuma bayar pajak. Dipakai pemerintah untuk foya-foya aja. Dalam hatiku, ini orang benar gak sih bayar pajak? Karena apa? Pemerintah juga membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan untuk membangun berbagai infrastruktur. Fasilitas publik itu kan dibangun dari pajak. Pajak kita yang pernah membayar pajak. Untuk membangun jalan tol, untuk membangun jalan raya, untuk membangun rumah sakit umum, untuk membangun sekolah-sekolah negeri, itu dipakai. Dari mana pemerintah pakai? Dari pajak yang dipotong kepada kita. Bayar pajak. Kata firman Tuhan ini. Dan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, pemungut pajak itu, pemungut cukai itu, ada di sini satu pemungut cukai. Itu adalah pelayan-pelayan Allah. Dan sekarang kan setiap dengar orang pajak, setiap dengar orang di bea cukai, udah dianggap semua perampok. Di dalam Matius 22 ayat 21, pernah Tuhan Yesus mau dijerat oleh ahli-ahli Taurat tentang bayar pajak. Mereka bertanya kepada Yesus seperti ini, apakah boleh membayar, Matius 22 ayat 21, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Apa kata jawab Yesus?
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebagai warga negara yang baik, kita membayar, kalau ada usaha kita, penghasilan kita bayar pajak kepada negara. Kalau kita perokok, berarti kita sudah dipungut cukai. Dan masuk itu ke kantornya Yohana, cukaimu. Dan berikan kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Kalau hubungannya dengan materi, perpuluhan. Tumben ya saya ngomong perpuluhan dari mimbar ini. Ini karena ini firman Tuhan. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Hidupmu, persembahkan kepada Allah. Ketaatan ini adalah bentuk kontribusi kita bagi kemajuan bangsa. Tanpa kita taat, bangsa ini tidak akan pernah maju. Melalui bayar pajak sebagai warga negara yang baik, kita bisa melakukan sila kelima. Siapa yang tahu sila kelima? Oh, berarti kalian masih banyak ini orang Indonesia asli. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa hubungannya sih Ibu Gembala? Ketika engkau bayar pajak, karena penghasilanmu cukup untuk itu. Orang-orang yang berpenghasilan kecil, orang-orang yang hidup jauh dari kota, akan menikmati hasil pajakmu. Karena negara akan membangun jalan tol. Sehingga kenapa bisa ada keadilan? Mereka akan menikmati. Kalau di Papua, di Nias, di daerah-daerah yang terluar yang dibangun jalan-jalan yang bagus. Hasil panen dari daerah itu, kekayaan alam dari daerah itu bisa dibawa kota. Bisa mensejahterakan orang yang di sana. Itulah kenapa kita sebagai orang Kristen harus diatur oleh firman Tuhan ini untuk kita melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Sehingga melalui itu ada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kemudian Paulus menegaskan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hormat. Tadi di ayat 7 dikatakan, beri dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Kita harus takut kepada pemerintah. Mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Patuh kepada Pak Dani, Pak RT di sini juga kita harus patuh. Dan kita harus memberikan rasa hormat. Aku kan lebih hebat dari Pak RT. Gak apa-apa, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa engkau harus rasa hormat. Siapa lagi yang layak menerima rasa hormat kita? Orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. Amin. Rasa takut kepada pemerintah itu menjadi bagian kita orang Kristen. Sekali lagi, ketaatan kepada pemerintah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Menghormati dan mematuhi hukum yang ada. Berarti kita menghormati otoritas Allah. Allah menetapkan otoritas demi kebaikan masyarakat. Tanpa pemerintah dan hukum akan ada kekacauan. Akan ada anarki yang merusak kehidupan kita bersama sebagai suatu bangsa. Pemerintah punya tanggung jawab moral. Bukan hanya menghukum yang salah, tetapi juga mengapresiasi orang yang melakukan hukum itu. Untuk itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi warga negara yang patuh kepada hukum, yang taat kepada pemerintah, hidup benar, hidup tertib, dan berkontribusi positif bagi masyarakat sehingga hidup kita menjadi kesaksian. Hidupmu dan hidupku harus menjadi kesaksian.
Engkau harus menjadi terang. Terangmu itu harus terlihat. Di dalam Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu yang bercahaya di depan orang. Terangmu yang bercahaya di depan orang. Tapi firman Tuhan katakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Disitulah kita bisa menjadi berkat. Hidup kita menjadi kesaksian. Dan Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.